Latihan sabar di tengah kebisingan digital di zaman ini. Sabar bukan lagi sekadar menunggu sesuatu terjadi. Ia telah berubah bentuk, menjadi kemampuan untuk tetap tenang di tengah gempuran notifikasi, opini dan tuntutan yang tak pernah henti. Kita hidup dalam dunia yang terus berteriak, cepat, respon, balas, seolah setiap detik keterlambatan adalah kegagalan moral. Tapi barangkali, justru disinilah latihan sejati kita dimulai. Bagaimana tetap tenang ketika dunia memprovokasi kita untuk tergesa-gesa. Pagi hari, bahkan sebelum mata sepenuhnya terbuka, layar ponsel sudah menyambut kita dengan dunia luar, berita, pesan, komentar, gosip, drama. Dan tanpa sadar, kita menyerahkan ketenangan batin pada layar kecil itu. Satu pesan tak dibalas dianggap dingin, satu story tak dilihat dianggap sombong. Segalanya menjadi reaktif, bukan reflektif. Kita melupakan seni berhenti sejenak, merenung dan memilih respon yang lahir dari kesadaran, bukan dari dorongan impuls. Sabar kini menjadi seni langka, karena kecepatan dianggap lebih penting dari kedalaman. Dunia digital menuntut kita memberi jawaban, bahkan sebelum kita sempat memahami pertanyaannya. Kita terbiasa membalas, bukan mendengarkan, menyimpulkan, bukan memahami. Padahal di sanalah latihan itu berada, pada jeda antara stimulus dan reaksi, pada kemampuan untuk berkata, "Tunggu, aku ingin mengerti dulu," bukan sekadar menjawab. Kebisingan digital bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam diri kita. Ada kegelisahan yang tumbuh setiap kali notifikasi tak kunjung muncul, atau setiap kali postingan tak mendapat perhatian. Kita menjadi murid dari algoritma, bukan dari kehidupan. Maka sabar bukan lagi soal menahan amarah, tapi tentang menahan dorongan untuk selalu terlihat. Menahan diri untuk tidak selalu membuktikan sesuatu kepada dunia. Karena kadang, yang paling kuat bukan mereka yang bersuara paling keras, tapi mereka yang mampu diam ketika semua orang berlomba berbicara. Dalam latihan ini, kesunyian menjadi guru yang paling bijak. Saat kita sengaja menjauh dari kebisingan digital, walau hanya sejenak, kita mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tak terlihat. Pikiran yang tenang, emosi yang jernih, dan kesadaran yang perlahan pulih. Sabar ternyata bukan kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari kendali diri. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang cepat itu baik, dan tidak semua yang diam itu kalah. Mungkin kita tidak bisa menghentikan dunia untuk melambat, tapi kita bisa melatih diri untuk tidak ikut berlari tanpa arah. Sabar bukan berarti pasif, melainkan aktif memilih kapan dan bagaimana harus bergerak. Sabar bukan menunda tindakan, tapi memastikan tindakan lahir dari kejernihan, bukan dari kegaduhan batin. Dalam setiap notifikasi yang muncul, dalam setiap komentar yang memancing emosi, ada ruang latihan kecil untuk bertumbuh, untuk menjadi manusia yang lebih sadar, lebih damai, dan lebih kuat menghadapi derasnya arus zaman. Pada akhirnya, sabar di tengah kebisingan digital bukanlah tujuan akhir, melainkan proses terus-menerus. Ia seperti otot yang harus dilatih setiap hari. Saat kita menahan diri untuk tidak langsung membalas pesan dengan nada kesal, saat kita memilih diam daripada membalas komentar tajam, saat kita menutup layar dan menatap dunia nyata di depan mata. Di sanalah latihan itu terjadi. Sunyi, sederhana, tapi penuh makna. Karena hidup ini sejatinya bukan ujian untuk lulus tercepat. Ia adalah latihan panjang untuk menjadi tenang di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah tidur. Dan sabar, dalam segala bentuknya adalah cara kita tetap menjadi manusia. Bukan mesin yang dikendalikan oleh sinyal, tapi jiwa yang sadar bahwa keheningan pun punya kekuatan. Latihan jujur di era pencitraan kita. Hidup di zaman ketika kejujuran bukan lagi tentang berkata benar, tetapi tentang berani terlihat apa adanya. Dunia modern, dunia yang penuh layar dan sorotan, telah membuat kita terbiasa mengenakan topeng. Bukan untuk menipu, tapi untuk bertahan. Dalam kehidupan digital yang dikurasi rapi, setiap unggahan adalah potongan realitas yang telah disaring dari cacat, kegagalan, dan luka. Kita menampilkan versi terbaik diri, sambil perlahan kehilangan diri yang sebenarnya. Maka latihan paling berat di masa ini bukanlah berbohong pada orang lain, melainkan berhenti berbohong pada diri sendiri. Kejujuran dulu sederhana, katakan yang benar, lakukan yang seharusnya. Namun kini, ia menjadi pergulatan batin yang jauh lebih rumit. Kita bisa tampak bahagia di depan kamera,
namun kosong di dalam kepala. Kita bisa menulis kata-kata penyemangat, sementara hati sendiri lelah dan tak lagi percaya pada harapan. Dunia modern menciptakan panggung yang luas, tempat semua orang berlomba menjadi versi ideal dirinya, dan di situ kejujuran menjadi barang langka. Karena yang kita kejar bukan lagi kebenaran, melainkan penerimaan. Kita berlatih untuk menyesuaikan diri dengan algoritma, bukan dengan nurani. Kita mengukur harga diri dari angka yang bisa dihapus kapan saja. Kita menilai keberhasilan dari seberapa banyak orang yang menyukai citra kita, bukan dari seberapa dalam kita mengenal diri. Dan tanpa disadari, kita menjauh dari satu hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, keaslian. Menjadi jujur kini berarti menentang arus, menolak untuk terus berperan dalam sandiwara sosial yang dibangun atas dasar persepsi, bukan kenyataan. Latihan jujur di era pencitraan adalah latihan keberanian. Keberanian untuk mengakui bahwa kita belum tentu bahagia, bahwa hidup kadang berat, dan bahwa tak apa untuk tidak selalu tampak baik-baik saja. Keberanian untuk berkata, aku tidak tahu di tengah dunia yang menuntut kita selalu punya jawaban. Keberanian untuk gagal di depan orang lain tanpa merasa hidup kita berakhir. Dan mungkin yang paling sulit, keberanian untuk memaafkan diri sendiri atas segala kepalsuan yang pernah kita buat demi diterima. Kejujuran bukan berarti mengumbar semua hal tentang diri kita ke dunia luar. Ia adalah keseimbangan antara transparansi dan kebijaksanaan. Kita tidak harus menelanjangi luka, tapi kita juga tidak perlu menutupi semua luka dengan senyum palsu. Kejujuran adalah ketika ekspresi kita seimbang dengan isi hati, ketika tindakan kita sejalan dengan nilai yang kita yakini. Ia bukan tentang apa yang orang lihat, tapi tentang apa yang kita tahu benar di dalam diam kita sendiri. Dan latihan ini, sayangnya, tidak pernah selesai. Setiap hari kita diuji, saat ingin memamerkan pencapaian agar terlihat berharga, saat menyembunyikan kesedihan agar tampak kuat, saat memoles kata-kata agar disukai. Kita terus dihadapkan pada pilihan, menjadi nyata atau diterima, menjadi tulus atau disukai banyak orang. Dan setiap kali kita memilih untuk tetap jujur, meski itu berarti terlihat lemah, kita sedang melatih sesuatu yang jauh lebih penting dari reputasi, yaitu integritas. Mungkin dunia tidak akan memberi tepuk tangan untuk kejujuranmu. Ia mungkin malah mengabaikanmu, bahkan meremehkanmu. Tapi di balik kesunyian itu, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ketenangan karena tahu bahwa yang dilihat orang adalah dirimu yang sejati, bukan topeng yang kamu bentuk demi validasi. Ketenangan karena sadar bahwa kebahagiaan yang asli tidak butuh penonton, hanya butuh keutuhan batin. Pada akhirnya, hidup adalah latihan panjang untuk berdamai dengan bayangan kita sendiri. Setiap kali kita berani jujur, kita sedang membersihkan cermin jiwa yang selama ini buram oleh pencitraan dan harapan palsu. Kita sedang menatap diri sendiri tanpa filter dan berkata, ini aku dengan segala kekuranganku, tapi aku masih mau belajar menjadi lebih baik, tanpa harus berpura-pura. Dan di dunia yang mengagungkan tampilan luar, kejujuran mungkin tidak akan membuatmu populer, tapi ia akan membuatmu merdeka, bebas dari tekanan untuk selalu sempurna, bebas dari rasa takut kehilangan citra, karena kejujuran bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah berhenti berlomba dengan dunia dan mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Latihan ikhlas di dunia yang selalu membandingkan zaman ini menjadikan perbandingan sebagai makanan sehari-hari. Kita membuka layar ponsel, dan seketika dunia menampilkan parade kehidupan orang lain, pencapaian, kebahagiaan, wajah berseri, rumah indah, pasangan harmonis, karir cemerlang. Dalam hitungan detik, hati kita mulai berbisik pelan, mengapa hidupku tidak seperti mereka? Itulah awal dari luka yang halus namun dalam. Luka yang lahir bukan karena kekurangan nyata, tetapi karena ilusi perbandingan. Disinilah latihan ikhlas menemukan maknanya. Bukan sekadar menerima keadaan, tapi belajar berdamai dengan diri sendiri di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus menampilkan lebih. Ikhlas bukanlah sikap menyerah. Ia adalah kemampuan untuk melihat hidup tanpa rasa iri, tanpa menakar kebahagiaan berdasarkan apa yang dimiliki orang lain. Tapi di era digital ini, ikhlas menjadi latihan yang berat, karena dunia tak pernah berhenti menunjukkan standar baru untuk diikuti.
Ada semacam tekanan tak terlihat untuk selalu mengejar, selalu memiliki, selalu terlihat berhasil. Kita tidak hanya bekerja untuk hidup, tapi untuk diakui hidupnya. Padahal pengakuan sejati tidak pernah datang dari layar. Ia tumbuh di dalam diri yang damai. Setiap kali kita merasa tertinggal, sebenarnya kita sedang diuji. Apakah kita mampu menghargai jalan hidup sendiri tanpa membandingkannya dengan jalan orang lain? Apakah kita bisa tetap bersyukur meski langkah kita tidak secepat mereka? Dunia modern mengukur nilai dengan hasil, bukan proses. Namun latihan ikhlas mengajarkan kita untuk melihat kebahagiaan bukan dari seberapa cepat kita sampai, tetapi dari seberapa tulus kita berjalan. Kadang, justru di langkah yang lambat, hidup memberi pelajaran paling dalam. Ikhlas juga berarti menerima bahwa hidup tidak selalu adil dalam ukuran manusia. Ada yang berjuang keras tapi tetap tertatih. Ada yang tampak mudah mendapatkan segalanya. Namun latihan sejati terletak pada cara kita menyikapi perbedaan itu. Apakah kita akan membiarkan hati kita penuh racun iri dan kecewa? Atau kita memilih untuk menenangkan diri dan berkata, mungkin ini bagian dari jalanku. Aku akan fokus pada yang bisa kulakukan, bukan pada yang tidak kumiliki. Sungguh, ikhlas itu bukan soal menyerahkan hasil kepada takdir semata, tetapi soal membebaskan hati dari keterikatan pada hasil itu sendiri. Dunia mengajarkan kita untuk terus mengejar, sementara kehidupan mengajarkan kita untuk kadang berhenti dan menerima. Dalam latihan ini, ikhlas menjadi ruang untuk bernafas, sebuah momen di mana kita berhenti menuntut hidup untuk selalu sesuai rencana dan mulai melihat bahwa bahkan kegagalan pun membawa hikmah yang menyamar. Namun, keikhlasan tidak lahir dalam sekali latihan. Ia dibentuk perlahan, melalui luka, kekecewaan, dan kehilangan. Kita tidak bisa belajar ikhlas hanya dari hal-hal yang mudah. Justru dari hal-hal yang beratlah kita ditempa, dari cinta yang tidak dibalas, dari impian yang tak tercapai, dari rencana yang hancur di tengah jalan. Setiap kekecewaan adalah pelajaran lembut dari kehidupan, bahwa tidak semua hal harus dimiliki untuk bisa dinikmati, dan tidak semua hal yang hilang berarti berakhir. Ikhlas adalah seni melepaskan tanpa kehilangan rasa syukur. Ia adalah kemampuan untuk menatap masa lalu tanpa dendam dan menatap masa depan tanpa cemas. Dalam dunia yang gemar membandingkan, ikhlas menjadi bentuk perlawanan paling damai, perlawanan terhadap budaya kurang. Karena sebenarnya kita tidak kekurangan apapun, kita hanya kehilangan kemampuan untuk menghargai apa yang sudah ada. Bayangkan sejenak, jika kita hidup tanpa dorongan untuk terus membandingkan, mungkin kita akan lebih ringan melangkah, mungkin kita akan lebih banyak tersenyum, lebih banyak berterima kasih, lebih banyak memeluk kenyataan tanpa keluh. Ikhlas menjadikan hati seperti danau, tenang di permukaan namun dalam di dasarnya. Tak peduli berapa banyak batu yang dilemparkan, ia selalu kembali jernih. Pada akhirnya, latihan ikhlas bukan tentang menjadi pasif terhadap hidup, melainkan aktif menjaga hati, agar tidak dikendalikan oleh dunia luar. Kita boleh memiliki ambisi, boleh bermimpi besar, tapi jangan sampai kita kehilangan kedamaian hanya karena hidup orang lain terlihat lebih cepat. Sebab pada akhirnya, kehidupan bukan lomba lari menuju siapa yang lebih dulu sampai, melainkan perjalanan panjang menuju siapa yang paling mampu menikmati langkahnya dengan penuh kesadaran. Maka, jika suatu hari kamu merasa tertinggal, jangan terburu-buru menyesali hidupmu. Ingatlah, bukan semua orang yang tampak bahagia benar-benar tenang, dan bukan semua orang yang berjalan lambat sedang kalah. Mungkin kamu hanya sedang belajar hal yang lebih penting, yaitu bagaimana cara ikhlas di dunia yang selalu membandingkan. Dan disitulah kekuatan sejati tumbuh, tenang, dalam, dan tidak lagi bergantung pada siapapun, kecuali pada dirimu sendiri. Latihan tenang di tengah tekanan karya dunia kerja hari ini, bagaikan arena perang yang tidak pernah berhenti. Di sana setiap orang berlari, berkompetisi, dan berjuang untuk membuktikan dirinya. Target demi target, tenggat demi tenggat, rapat demi rapat, semuanya berputar tanpa jeda. Dalam pusaran itulah kita sering kehilangan sesuatu yang paling berharga, ketenangan batin. Hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Bahkan saat kita mencapai sesuatu, suara di kepala berkata belum cukup. Maka, latihan terbesar manusia modern bukan hanya bekerja keras, tapi belajar tenang di tengah tekanan yang tak pernah berkurang. Tenang bukan berarti lambat. Ia adalah kemampuan untuk tetap jernih,
bahkan saat di bawah tekanan. Dunia kerja sering memaksa kita bertindak cepat, bereaksi spontan, menuntut hasil seketika. Tapi tanpa ketenangan, kecepatan hanya akan melahirkan kesalahan dan kelelahan. Dalam keheningan batin, keputusan menjadi lebih tajam. Dalam kesadaran, kerja menjadi lebih bermakna. Sayangnya banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk berhasil kita harus selalu gelisah, bahwa kegelisahan adalah tanda ambisi dan ketenangan adalah tanda kemalasan. Padahal justru sebaliknya, ketenangan adalah bentuk kendali tertinggi atas diri sendiri. Tekanan dalam karier kini tidak hanya datang dari pekerjaan itu sendiri, tetapi juga dari ekspektasi sosial yang terus meningkat. Kita dibandingkan dengan teman seangkatan, rekan kerja, bahkan orang asing di internet yang tampak lebih sukses. Kita menelan narasi bahwa nilai diri ditentukan oleh jabatan, gaji, dan pengakuan. Maka setiap kali kita gagal naik pangkat, ditolak dalam wawancara, atau bahkan hanya tidak dipuji, hati kita runtuh perlahan. Disinilah pentingnya latihan tenang. Karena tidak semua hal bisa kita kendalikan, tapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita menanggapinya. Latihan tenang mengajarkan kita bahwa karier hanyalah bagian dari hidup, bukan seluruhnya. Bahwa kita boleh mengejar prestasi, tapi tidak boleh kehilangan kedamaian demi pencapaian. Ketika kita tenang, kita bisa memisahkan antara ambisi dan keserakahan, antara semangat bekerja dan ketergantungan pada validasi. Ketenangan tidak membuat kita berhenti berusaha, tetapi membuat kita lebih sadar arah. Ia memberi ruang bagi pikiran untuk berpikir jernih dan bagi hati untuk tetap manusiawi di tengah sistem yang seringkali mengabaikan sisi kemanusiaan. Namun, ketenangan tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari latihan panjang, dari kesediaan untuk berhenti sejenak di tengah kesibukan, dari keberanian untuk berkata tidak pada beban yang tidak perlu. Kadang, latihan tenang berarti menutup laptop 5 menit lebih awal, berjalan keluar untuk menatap langit, atau sekadar menarik napas panjang dan berkata, "Aku sudah berusaha." Di dunia yang memuja produktivitas tanpa henti, tindakan sederhana seperti itu adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk mengingat bahwa kita manusia, bukan mesin. Ketenangan juga berarti menerima bahwa kita tidak bisa memuaskan semua orang. Akan selalu ada kritik, tekanan, dan kegagalan. Tapi tenang bukan berarti tidak peduli. Ia berarti memilih respon dengan sadar. Saat dihina, kita tidak terburu-buru membalas. Saat gagal, kita tidak langsung menyerah. Kita belajar menahan diri, menimbang, dan bertindak dengan bijak. Dalam setiap situasi sulit, selalu ada ruang kecil di antara kejadian dan reaksi. Dan di ruang itulah ketenangan tumbuh, tempat di mana kita memilih menjadi dewasa daripada reaktif, bijak daripada marah. Bagi banyak orang, ketenangan tampak seperti kemewahan, tapi sebenarnya ia adalah kebutuhan dasar bagi jiwa. Tanpa ketenangan, kesuksesan terasa hampa. Tanpa ketenangan, kerja keras menjadi penderitaan. Karena sesungguhnya, apa gunanya naik jabatan jika hati terus cemas? Apa gunanya gaji besar jika tidur pun tak pernah nyenyak? Hidup yang penuh tekanan tanpa ketenangan hanya membuat kita berlari semakin jauh dari diri sendiri. Maka, latihan tenang bukanlah bentuk pelarian dari realitas, melainkan cara terbaik untuk menghadapinya. Ketika kita tenang, kita tidak kehilangan arah meski di tengah badai. Kita tidak hanyut dalam suara-suara yang menuntut lebih, karena kita tahu batas antara cukup dan tamak. Ketenangan bukan hasil dari keberhasilan, melainkan fondasi yang membuat keberhasilan itu mungkin. Pada akhirnya, karier hanyalah satu bab dari perjalanan hidup, bukan keseluruhannya. Ada saatnya bekerja keras, ada pula saatnya berhenti dan mengatur napas. Tenang bukan berarti tidak berambisi. Ia justru memastikan ambisi kita tetap sehat, manusiawi, dan tidak membakar diri. Jadi, ketika tekanan datang, ketika dunia terasa terlalu bising dan beban terlalu berat, ingatlah, ini bukan ujian untuk dihadapi dengan panik, tapi latihan untuk menjadi lebih bijak. Setiap tekanan adalah peluang untuk belajar sabar. Setiap kegagalan adalah ruang untuk menumbuhkan ketenangan baru. Karena hanya mereka yang tenang, yang bisa benar-benar melihat jalan di tengah kabut. Dan mungkin, pada akhirnya, ketenangan itu sendiri adalah kesuksesan paling sejati, yang tidak bisa diukur dengan jabatan, angka atau pujian, melainkan dengan damainya hati saat menatap diri di cermin, dan bisa berkata dengan tulus, "Aku sudah cukup dan aku baik-baik saja."
Latihan empati di zaman individualistik dunia modern telah membawa kita pada paradoks yang menyedihkan, semakin terhubung, namun semakin jauh. Kita hidup dalam masa ketika komunikasi terjadi setiap detik, tetapi pemahaman antar manusia menjadi semakin langka. Semua orang berbicara, tetapi sedikit yang benar-benar mendengarkan. Di tengah hiruk-pikuk ambisi, pencitraan, dan kompetisi sosial, empati menjadi sesuatu yang terasa mewah, seolah ia bukan lagi kebutuhan dasar manusia, melainkan pilihan yang bisa ditunda. Padahal justru di zaman inilah, empati seharusnya menjadi latihan utama kita. Latihan untuk tetap manusia di tengah dunia yang makin dingin. Empati bukan sekadar kemampuan memahami perasaan orang lain, tetapi keberanian untuk berhenti sejenak dan menempatkan diri di posisi mereka. Namun dunia hari ini tidak memberi banyak ruang untuk berhenti. Kita sibuk dengan jadwal, target, dan pencapaian, sehingga lupa melihat manusia lain di sekitar kita. Kita menilai cepat, menghakimi ringan, dan berlalu begitu saja. Padahal mungkin, di balik senyum seseorang yang kita lewati, ada hati yang sedang rapuh, ada jiwa yang sedang berteriak minta dimengerti. Tapi karena kita terlalu sibuk menjadi pusat dunia, kita gagal melihat dunia orang lain. Zaman individualistik mengajarkan bahwa keberhasilan bersifat pribadi. Fokus pada dirimu sendiri, begitu kata banyak motivasi modern. Tentu ada kebenaran dalam itu. Namun ketika semua orang hanya berfokus pada diri, siapa yang tersisa untuk saling menguatkan? Empati adalah latihan menyeimbangkan. Bagaimana tetap memperhatikan diri tanpa menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Ia bukan soal menanggung semua beban dunia, tetapi tentang tidak menjadi buta pada luka yang ada di sekitar kita. Latihan empati dimulai dari hal kecil, dari cara kita berbicara, mendengarkan, atau menilai. Saat seseorang marah, alih-alih menuduhnya berlebihan, kita belajar bertanya, apa yang membuatnya begitu terluka? Saat seseorang lambat, kita belajar menahan diri untuk tidak langsung menghakimi, karena kita tak tahu perjuangan apa yang sedang ia hadapi. Dunia modern menuntut hasil, tapi empati mengajarkan proses. Bahwa di balik setiap perilaku ada cerita panjang yang tak semua orang mampu ceritakan, namun empati tidak selalu mudah. Ada kalanya dunia membuat kita lelah, hingga tak sempat peduli. Ada kalanya kita sendiri terluka, sehingga sulit membuka hati untuk orang lain. Tapi justru disitulah makna latihan ini. Empati bukan sekadar perasaan lembut, tetapi kekuatan moral untuk tetap peduli, bahkan ketika hati sendiri sedang berat. Ia adalah keberanian untuk tetap berbelas kasih dalam dunia yang sinis, untuk tetap lembut dalam lingkungan yang keras. Di media sosial, empati seringkali hanya berhenti pada simbol, tanda suka, komentar sedih, doa di kolom pesan. Tapi empati sejati lebih dalam dari itu. Ia tidak berhenti di layar. Ia hadir dalam tindakan nyata, mendengarkan tanpa menghakimi, menolong tanpa pamrih, memahami tanpa perlu dimengerti. Ia tidak memerlukan sorotan, karena empati yang tulus tidak butuh panggung, cukup hati yang siap hadir. Kita juga harus berlatih empati pada diri sendiri. Di zaman yang menuntut kesempurnaan, kita sering lupa bersikap lembut pada kegagalan dan kesalahan kita sendiri. Kita memaafkan orang lain dengan mudah, tapi begitu keras pada diri sendiri. Padahal, empati tidak hanya mengalir keluar, tapi juga ke dalam. Memahami diri, mengampuni diri, dan memberi ruang bagi diri untuk tumbuh. Itulah bentuk empati yang paling dasar. Latihan empati adalah latihan untuk mengingat kembali bahwa kita semua saling terhubung. Tak ada manusia yang benar-benar berjalan sendiri. Setiap kebaikan kecil yang kita berikan akan kembali dalam bentuk kedamaian. Dunia tidak akan berubah secara instan hanya karena satu tindakan empati. Tetapi setiap tindakan kecil itu menciptakan riak. Dan dari riak-riak kecil itulah lahir gelombang perubahan yang lebih besar. Pada akhirnya empati adalah pilihan sadar untuk tetap lembut, bahkan setelah kita sering disakiti. Ia adalah keputusan untuk tetap mempercayai kebaikan, meski dunia seringkali menunjukkan sebaliknya. Dalam dunia yang semakin individualistik, empati bukan sekadar moralitas, ia adalah bentuk keberanian spiritual. Berani untuk tetap merasa, berani untuk tetap peduli, berani untuk tidak menjadi apatis. Dan mungkin, inilah latihan terbesar kita sebagai manusia modern. Di tengah dunia yang sibuk membuat dinding, kita memilih membangun jembatan. Di tengah dunia yang sibuk berkompetisi, kita memilih untuk memahami.
Karena tanpa empati, semua pencapaian kehilangan makna. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa tinggi kita naik, tetapi seberapa banyak hati yang tetap hangat di sepanjang perjalanan itu. Latihan disiplin di dunia yang penuh godaan instan. Kita hidup di zaman yang serba cepat, dunia yang menjanjikan kepuasan hanya dengan satu sentuhan layar. Segala sesuatu kini bisa didapat tanpa menunggu lama. Makanan datang dalam hitungan menit, hiburan muncul dalam sekali geser, bahkan validasi sosial hadir dalam bentuk notifikasi yang berkilat. Tapi di tengah semua kemudahan itu, manusia justru semakin sulit menahan diri. Kita terbiasa ingin semuanya sekarang, seolah proses adalah musuh dan kesabaran adalah bentuk kelemahan. Maka latihan disiplin di era modern bukan lagi soal waktu atau pekerjaan semata, melainkan latihan untuk tetap teguh di tengah godaan instan yang terus menggoda. Setiap detik disiplin adalah seni menjaga arah ketika dunia menawarkan jalan pintas di setiap tikungan. Ia bukan hanya tentang bangun pagi atau bekerja keras, tapi tentang kemampuan mengendalikan dorongan yang ingin segera puas. Di dunia digital, disiplin menjadi ujian yang sunyi, namun berat. Kita berniat membaca buku, tapi 5 menit kemudian sudah berpindah menonton video tanpa sadar. Kita ingin fokus bekerja, tapi notifikasi kecil memecah konsentrasi berulang kali. Dunia seolah dirancang untuk menguji kemampuan kita, bertahan melawan distraksi. Dan disitulah letak latihan sejati. Bukan pada hasil, tapi pada pertarungan kecil yang terjadi di dalam diri setiap kali kita memilih fokus di atas impuls. Latihan disiplin juga mengajarkan kita untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dunia modern menipu dengan kemasan. Setiap hal tampak penting. Setiap hal terasa mendesak. Padahal, tidak semuanya layak mendapat perhatian kita. Disiplin adalah kemampuan memilah mana yang benar-benar perlu dijalani dan mana yang hanya umpan bagi ego dan kesenangan sesaat. Dalam kebisingan dunia modern, manusia yang disiplin adalah mereka yang mampu berkata tidak pada hal-hal yang menarik, namun tidak bermakna. Namun, latihan ini tidak mudah. Karena godaan instan sering datang dalam bentuk yang manis, kesenangan kecil yang tampak tak berbahaya. Istirahat sebentar saja, kata pikiran. Lihat media sosial sebentar, bisik suara batin. Tapi dari sebentar yang berulang, kita kehilangan jam, kehilangan momentum, kehilangan arah. Disiplin bukan berarti hidup kaku tanpa hiburan, melainkan tentang mengingat prioritas, tentang tahu kapan harus berhenti dan kapan harus kembali ke jalur. Disiplin adalah latihan yang sunyi. Tidak ada sorak-sorai ketika kamu berhasil menolak godaan. Tidak ada tepuk tangan saat kamu tetap bekerja meski lelah. Tapi di balik kesunyian itu, tumbuh kekuatan yang halus namun kokoh. Disiplin melatih kita untuk menghargai proses, bukan sekadar hasil. Ia mengubah kebiasaan kecil menjadi pondasi karakter. Orang yang disiplin tidak bergantung pada motivasi sesaat, karena mereka tahu motivasi bisa hilang, tapi kebiasaan yang dijaga akan tetap hidup. Dunia modern, dengan segala kecepatannya, seringkali memuja hasil instan. Sukses cepat, viral cepat, kaya cepat. Namun jarang ada yang bercerita tentang proses panjang di balik ketekunan. Padahal, semua yang benar-benar bernilai membutuhkan waktu, kesabaran untuk belajar, kegigihan untuk gagal dan mencoba lagi, serta keberanian untuk tetap berjalan meski hasil belum terlihat. Disiplin adalah kepercayaan bahwa waktu tidak pernah mengkhianati mereka yang setia berusaha. Latihan disiplin juga berarti berani menghadapi kebosanan. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahan dengan rutinitas yang terasa monoton. Padahal, kebosanan adalah bagian dari latihan. Ia menguji keteguhan kita ketika hasil belum datang, ketika semangat menurun, ketika jalan terasa panjang. Disitulah disiplin bekerja, menjaga kita tetap berjalan ketika gairah sudah pudar. Ia bukan tentang berlari cepat, tapi tentang terus melangkah dengan konsisten. Namun di dunia yang menawarkan kemudahan tanpa batas, disiplin bisa terasa seperti bentuk perlawanan. Karena untuk menjadi disiplin, seseorang harus berani tidak selalu ikut arus. Harus berani berkata, aku tidak harus secepat mereka. Harus berani memilih diam dan fokus ketika dunia sibuk mengejar sensasi. Dan perlawanan itu meski tampak sederhana, membutuhkan kekuatan besar. Kekuatan yang lahir dari kesadaran diri dan nilai yang dijunjung tinggi. Pada akhirnya,
Disiplin bukan tentang mengekang kebebasan, melainkan cara untuk menggunakannya dengan bijak. Tanpa disiplin, kebebasan hanyalah kekacauan. Tapi dengan disiplin, kebebasan menjadi arah. Sesuatu yang membawa kita pada kehidupan yang lebih teratur, bermakna dan produktif. Hidup modern mungkin membuat kita sulit fokus, tapi justru disitulah kesempatan kita untuk tumbuh. Setiap kali kita berhasil menahan diri, memilih fokus dan menyelesaikan apa yang kita mulai, kita sedang membangun pondasi kehidupan yang kuat. Disiplin adalah bentuk cinta pada masa depan, bukti bahwa kita cukup menghargai diri sendiri untuk tidak terjebak dalam kesenangan sementara. Maka, ketika dunia menawarkan jalan pintas, ingatlah, hal-hal yang tumbuh cepat biasanya juga cepat hilang. Tapi hal-hal yang dibangun dengan disiplin, bertahan lama bahkan setelah tepuk tangan berhenti. Disiplin mungkin tak membuatmu viral, tapi ia akan membuatmu berharga, bukan di mata dunia, tapi di mata diri sendiri. Dan di sanalah kemenangan sejati berada, tenang, teguh, dan tumbuh di tengah dunia yang selalu tergesa-gesa. Latihan memaafkan di era cancel culture di zaman ini. Manusia begitu mudah menghakimi, tapi begitu sulit untuk memaafkan. Sekali seseorang melakukan kesalahan, dunia digital segera menyalakan obor dan melempar batu. Bukan lagi di jalanan, tapi di kolom komentar. Kita menyebutnya cancel culture, sebuah budaya yang konon lahir dari niat untuk menuntut tanggung jawab, namun sering berubah menjadi arena penghukuman tanpa ruang bagi pertumbuhan. Dalam dunia yang keras seperti ini, memaafkan bukan lagi tindakan pasif, ia adalah bentuk keberanian tertinggi. Karena di tengah arus yang mendorong kita untuk membenci, memilih memaafkan adalah bentuk latihan spiritual yang paling berat dan paling manusiawi. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan kesalahan. Memaafkan adalah pengakuan bahwa manusia bisa salah dan bahwa setiap kesalahan menyimpan kemungkinan untuk berubah. Namun di era modern yang haus kesempurnaan, manusia dituntut untuk selalu benar. Setiap kata, setiap tindakan, setiap masa lalu harus steril dari celah. Kita lupa bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia. Dunia kini lebih mudah menghancurkan seseorang daripada membantu mereka memperbaiki diri. Maka, latihan memaafkan menjadi langkah melawan budaya yang kehilangan belas kasih. Memaafkan orang lain adalah latihan menahan ego. Latihan memahami bahwa tidak semua luka perlu dibalas. Dunia digital seringkali mendorong kita untuk menang, untuk membuktikan siapa yang lebih benar. Namun, kemenangan sejati tidak datang dari membungkam orang lain, tapi dari kemampuan menjaga kedamaian di dalam diri meski dunia di luar penuh kekacauan. Ketika seseorang berbuat salah padamu, kamu punya dua pilihan: melanjutkan rantai kebencian atau memutusnya dengan sikap tenang. Pilihan kedua itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kebijaksanaan. Namun latihan memaafkan tidak hanya untuk orang lain, ia juga tentang berdamai dengan diri sendiri. Di era media sosial, kita seringkali menjadi hakim paling kejam bagi diri sendiri. Kita mengutuk kesalahan masa lalu, menyesali keputusan yang salah, dan terus mengulang luka dalam pikiran. Dunia terus berteriak agar kita jadi versi sempurna dari diri sendiri, dan saat kita gagal, rasa bersalah datang seperti ombak tanpa henti. Maka memaafkan diri sendiri adalah bentuk perlawanan terhadap tekanan modern. Sebuah pengakuan bahwa kita tidak diciptakan untuk sempurna, tapi untuk belajar. Memaafkan diri berarti memahami bahwa kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses. Bahwa kamu boleh salah, selama kamu tidak berhenti berusaha memperbaiki. Kita sering lupa bahwa setiap manusia yang kita kagumi pun pernah jatuh, pernah tersesat, pernah melakukan sesuatu yang mereka sesali. Perbedaannya hanya satu, mereka tidak berhenti di sana. Dan latihan memaafkan diri adalah cara untuk melangkah kembali tanpa terus menatap bayangan masa lalu. Namun, di dunia yang terbiasa dengan siklus cepat menilai, cepat menghukum, cepat melupakan, proses memaafkan menjadi lambat, bahkan dianggap kuno. Orang lebih memilih kepuasan instan dari kemarahan, daripada kedamaian jangka panjang dari pengampunan. Padahal memaafkan bukan tentang memberi hadiah kepada orang lain, tapi tentang membebaskan diri dari racun batin. Setiap dendam yang dipelihara, setiap kebencian yang dijaga adalah beban yang menua bersama waktu. Dan dunia modern, dengan segala tekanannya,
Sudah terlalu berat untuk kita pikul sambil membawa luka yang tidak disembuhkan. Memaafkan juga bukan berarti meniadakan keadilan. Justru, dalam kedewasaan memaafkan, ada kesadaran bahwa seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dihancurkan. Kita bisa menegakkan nilai tanpa menghapus kemanusiaan. Tapi budaya digital seringkali mengaburkan garis itu. Antara keadilan dan pembalasan, antara kritik dan penghinaan. Maka latihan memaafkan mengajarkan kita untuk berpikir lebih dalam sebelum menghakimi. Ia melatih empati, melatih kesabaran, melatih kita untuk melihat manusia bukan dari satu kesalahan, tapi dari keseluruhan perjalanan hidupnya. Memaafkan juga adalah bentuk kekuatan moral. Ia menuntut kebesaran jiwa untuk berkata, "Aku tidak akan membiarkan kesalahanmu mengubah siapa aku." Karena ketika kita menolak memaafkan, kita memberi kekuatan pada luka untuk mendikte hidup kita. Tapi ketika kita memilih memaafkan, kita mengambil kembali kendali atas batin kita sendiri. Dunia modern sering menganggap kekuatan adalah kemampuan untuk menyerang balik, padahal kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap lembut tanpa kehilangan pendirian. Dalam latihan memaafkan, kita belajar bahwa setiap orang membawa pertempuran yang tidak selalu terlihat, bahwa di balik kesalahan seringkali ada ketidaktahuan, ketakutan, atau luka yang belum sembuh. Dengan memahami itu, kita bisa melihat manusia sebagaimana adanya, rapuh tetapi bisa berubah. Dan ketika kita mampu memaafkan, kita sebenarnya sedang membantu dunia menjadi sedikit lebih manusiawi di tengah arus kebencian yang dingin. Pada akhirnya, memaafkan bukan sekadar tindakan moral. Ia adalah strategi bertahan hidup di dunia yang terlalu cepat menilai. Tanpa kemampuan untuk memaafkan, kita akan terus hidup dalam siklus kemarahan dan kekecewaan. Tapi dengan memaafkan, kita memberi ruang bagi kedamaian tumbuh, bagi hubungan pulih, dan bagi diri sendiri untuk beristirahat dari perang batin yang tak berkesudahan. Maka, di tengah gemuruh cancel culture, biarlah kamu menjadi orang yang tidak ikut melempar batu. Jadilah mereka yang memilih diam, berpikir dan memahami. Karena dunia tidak butuh lebih banyak penghukum. Dunia butuh lebih banyak manusia yang berani memaafkan. Dan dalam keberanian itu, kamu bukan hanya menyelamatkan orang lain, tapi juga menyelamatkan dirimu sendiri. Latihan tenang di tengah banjir. Informasi setiap hari tanpa sadar, kita menelan ribuan informasi, berita, opini, komentar, dan potongan cerita dari seluruh penjuru dunia. Layar di tangan kita menjadi jendela yang tak pernah tertutup, memuntahkan arus data tanpa henti dari pagi hingga malam. Kita tidak lagi hidup di era kekurangan informasi, tapi di era kelebihan informasi yang menenggelamkan pikiran. Ironisnya, di tengah keterhubungan yang begitu luas, hati manusia justru semakin gelisah. Maka di zaman di mana suara tidak pernah berhenti, latihan paling penting yang harus kita kuasai adalah latihan untuk tetap tenang. Ketika semua orang berlomba bicara, latihan tenang menjadi bentuk kebijaksanaan yang langka. Dunia modern mengajarkan kita untuk selalu update, selalu bereaksi, selalu memberi opini. Tapi tidak banyak yang mengajarkan kita cara untuk berhenti, diam, dan merenung. Padahal ketenangan bukan sekadar diamnya tubuh, melainkan diamnya pikiran dari kebisingan yang tidak perlu. Di tengah banjir informasi, ketenangan adalah bentuk perlindungan, pagar batin yang menjaga agar kita tidak hanyut dalam arus yang tidak tahu arah. Dulu, manusia mencari pengetahuan dengan berjalan jauh, dengan membaca, dengan belajar dari pengalaman. Kini pengetahuan datang menabrak kita tanpa permisi. Kita tidak lagi mencari kebenaran. Kebenaran yang justru harus disaring dari tumpukan kebisingan. Setiap hari, ada 1000 opini tentang satu hal, dan semuanya mengklaim benar. Kita kehilangan ketenangan bukan karena dunia berubah, tapi karena kita membiarkan diri tenggelam dalam hiruk-pikuknya. Maka latihan tenang menjadi seni memilih mana yang layak masuk ke pikiran dan mana yang sebaiknya dibiarkan lewat. Latihan ini tidak mudah, karena setiap detik ada dorongan halus untuk terus tahu, terus terhubung, terus berpartisipasi. Ada rasa takut tertinggal, fear of missing out, yang membuat kita terus menggulir layar meski hati sudah lelah. Kita haus informasi, tapi jarang haus pemahaman. Kita tahu banyak hal, tapi jarang memahami sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dan dari kehausan itu, lahirlah kegelisahan yang tak kunjung reda. Dunia modern tidak membuat kita bodoh, tapi membuat kita terlalu sibuk untuk bijak.
Menjadi tenang bukan berarti tidak peduli, melainkan tahu kapan harus terlibat dan kapan harus menjaga jarak. Karena tidak semua hal perlu kita tanggapi, tidak semua kabar perlu kita komentari, dan tidak semua debat perlu kita menangkan. Ketenangan adalah kemampuan untuk berkata, "Aku tidak harus punya pendapat tentang semua hal." Di tengah banjir opini, sikap seperti itu bukan ketidaktahuan, melainkan bentuk kecerdasan emosional yang matang. Karena semakin dalam seseorang memahami dunia, semakin ia sadar bahwa diam pun bisa menjadi bentuk kebijaksanaan. Latihan tenang juga berarti melatih fokus. Di dunia yang sibuk mencuri perhatian, fokus adalah bentuk ketenangan tertinggi. Setiap notifikasi, setiap headline, setiap opini yang lewat adalah ujian terhadap kemampuan kita untuk tetap hadir di saat ini. Orang modern sering hidup dalam keadaan terpecah, tubuhnya di sini, tapi pikirannya berlari ke 1000 arah. Akibatnya, kita kehilangan keintiman dengan momen, kehilangan kemampuan untuk benar-benar hidup di dalam waktu yang sedang berjalan. Maka latihan tenang adalah latihan kembali ke sekarang. Namun, ketenangan bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dicapai secara instan. Ia tumbuh dari kebiasaan, dari disiplin menenangkan pikiran setiap hari. Misalnya, dengan berhenti sejenak dari layar, menarik napas dalam, dan mengamati apa yang sedang kita rasakan. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tapi kemampuan untuk tidak larut di dalamnya. Dalam banjir informasi, latihan tenang adalah cara untuk menjaga jernihnya air pikiran, agar kita tetap bisa melihat dengan jelas, bukan sekadar bereaksi. Dunia modern seringkali mengukur nilai seseorang dari seberapa cepat ia merespons, seberapa aktif ia berbicara, seberapa banyak ia tahu. Tapi kebijaksanaan sejati sering datang dari mereka yang berani melambat, yang mampu mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Di tengah kecepatan dunia, orang yang tenang tampak seperti berjalan lambat. Padahal mungkin dialah satu-satunya yang benar-benar tahu arah. Ketenangan memberi ruang bagi pikiran untuk berpikir, bagi hati untuk merasa, dan bagi jiwa untuk beristirahat dari kebisingan yang tiada henti. Kita sering berpikir bahwa ketenangan adalah hasil dari dunia yang tenang, padahal dunia tidak akan pernah benar-benar sunyi. Ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi kemampuan yang tumbuh dari dalam. Kemampuan untuk tetap stabil meski dunia bergolak, kemampuan untuk tetap jernih meski pikiran diserang ribuan distraksi. Dan latihan ini semakin hari semakin penting, karena tanpa ketenangan pengetahuan menjadi racun. Informasi menjadi sumber stres, bukan kebijaksanaan. Ketenangan adalah bentuk kemewahan baru. Di dunia yang tak pernah berhenti berbicara, mampu diam dengan damai adalah tanda kekuatan. Ia tidak menunjukkan bahwa kita tidak tahu, tapi bahwa kita tidak mudah diguncang. Orang yang tenang tidak terburu-buru membenarkan diri, tidak panik menghadapi perbedaan, dan tidak mudah kehilangan arah, karena ia tahu badai informasi akan selalu datang, tapi selama fondasi jiwanya kokoh, ia tidak akan hanyut. Maka di era banjir informasi ini, mungkin yang perlu kita pelajari bukan bagaimana menjadi lebih tahu, tetapi bagaimana menjadi lebih tenang. Karena hanya pikiran yang tenang yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebisingan, antara kebijaksanaan dan sekadar opini. Dan dalam keheningan batin itu, kita akhirnya menemukan ruang yang telah lama hilang. Ruang untuk berpikir, untuk merasa, dan untuk benar-benar menjadi manusia. Latihan rendah hati di tengah budaya pamer kita, hidup di zaman di mana pencapaian tidak lagi dinilai dari kedalaman makna, tetapi dari seberapa keras ia diumumkan ke dunia. Zaman ketika setiap keberhasilan harus dipamerkan, setiap kebahagiaan harus diabadikan, dan setiap langkah kecil harus diakui oleh orang lain agar terasa berarti. Inilah era show and tell yang ekstrim, di mana nilai diri seolah diukur dari jumlah suka, pengikut dan pengakuan yang datang dari layar. Maka latihan rendah hati di tengah budaya pamer bukan sekadar ajaran moral kuno. Ia adalah bentuk perlawanan terhadap budaya yang haus validasi. Rendah hati di era modern bukan lagi sekadar menundukkan kepala, melainkan keberanian untuk tidak selalu menjadi pusat perhatian. Di dunia yang terus berteriak, menjadi tenang adalah tindakan yang radikal. Rendah hati berarti menyadari bahwa keberhargaan diri tidak bergantung pada sorotan publik, melainkan pada ketenangan batin yang tahu siapa dirinya tanpa harus terus membuktikannya.
Dalam budaya pamer, rendah hati menjadi cermin kejernihan jiwa, kemampuan untuk berjalan dengan tenang tanpa perlu menunjuk ke arah diri sendiri setiap kali berbuat baik. Kita seringkali tidak sadar bahwa dunia digital mengajari kita untuk terus membandingkan. Setiap kali membuka layar, kita dihadapkan pada potongan kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Tubuh yang ideal, liburan yang mewah, karier yang gemilang. Tanpa sadar, kita merasa tertinggal lalu mencoba mengejar. Bukan karena kebutuhan, tapi karena takut terlihat kalah. Dari sinilah kesombongan modern lahir. Bukan dari keangkuhan yang terang-terangan, tetapi dari kecemasan untuk terlihat berharga. Budaya pamer memelihara ketakutan halus, takut dianggap biasa. Dan latihan rendah hati adalah cara untuk membebaskan diri dari jebakan itu. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tetapi menempatkan diri pada ukuran yang tepat. Ia adalah kesadaran bahwa kita bukan pusat semesta, namun tetap bagian penting dari kehidupan yang lebih besar. Orang yang rendah hati tidak kehilangan rasa percaya diri. Justru mereka memiliki keyakinan yang tidak butuh pengakuan. Karena hanya mereka yang benar-benar mengenal dirinya, yang mampu diam tanpa takut terlupakan. Mereka tahu yang sejati tidak perlu berteriak. Karya dan sikap akan berbicara tanpa perlu mikrofon. Namun di era branding personal, rendah hati bisa tampak seperti kelemahan. Dunia kini mengajarkan bahwa untuk didengar, kita harus tampil menonjol, harus menjual diri dengan meyakinkan. Tapi di balik kebisingan itu, kita sering lupa. Tidak semua hal harus dipublikasikan agar bernilai. Tidak semua kebaikan perlu disaksikan agar bermakna. Kadang yang paling mulia justru yang dilakukan dalam diam. Dan rendah hati mengajarkan kita seni untuk bekerja dalam sunyi, memberi tanpa berharap tepuk tangan, menolong tanpa menuntut sorotan. Latihan rendah hati juga berarti belajar menerima bahwa kita bukan selalu yang terbaik. Dunia modern mendorong kompetisi yang tanpa henti. Siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih berpengaruh. Tapi dalam keheningan kita akan sadar, tidak ada kemenangan yang benar-benar abadi. Hari ini kita di atas, esok bisa saja di bawah. Rendah hati menjaga kita agar tidak terperangkap dalam ilusi keunggulan sementara. Ia mengingatkan bahwa setiap manusia punya waktunya sendiri dan bahwa kesuksesan sejati bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap tulus di sepanjang perjalanan. Rendah hati juga menumbuhkan empati, karena hanya hati yang tidak sibuk membandingkan yang bisa benar-benar melihat orang lain. Dalam budaya pamer, empati sering tergusur oleh keinginan untuk tampil unggul. Kita lebih sering berlomba, bukan mendengarkan. Padahal dunia modern tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang mau memahami. Rendah hati mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari panggung, turun ke tanah, dan menatap manusia lain apa adanya. Karena kebesaran sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa rendah kita bisa menunduk untuk menolong. Namun, latihan rendah hati adalah latihan yang sunyi. Tidak ada penghargaan untuk orang yang memilih diam. Tidak ada sorotan bagi mereka yang menolak pamer. Tapi dalam keheningan itu, tumbuh kekuatan batin yang dalam. Keteguhan untuk tetap menjadi diri sendiri, tanpa harus memamerkan apapun. Orang yang rendah hati tidak butuh pembuktian. Karena ia sudah berdamai dengan dirinya. Ia tidak terseret oleh kompetisi semu, tidak goyah oleh pujian, dan tidak hancur oleh hinaan. Ia berjalan di tengah keramaian tanpa kehilangan arah, karena kompasnya ada di dalam, bukan di luar. Rendah hati juga adalah bentuk kebijaksanaan sosial. Di tengah masyarakat yang mudah terpecah oleh ego, orang yang rendah hati menjadi jembatan. Bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan sikap yang tulus. Mereka mendengarkan lebih banyak, menghakimi lebih sedikit, dan memilih memberi ruang bagi orang lain untuk bersinar. Dan dalam dunia yang haus pengakuan, kehadiran seperti itu adalah oase yang menenangkan. Sederhana, tapi berpengaruh dalam diam. Pada akhirnya, rendah hati bukanlah tujuan yang bisa dicapai, melainkan latihan yang terus dijalani. Karena setiap hari, dunia akan terus menggodamu untuk membuktikan diri, untuk tampil lebih hebat dari yang lain. Tapi rendah hati mengajarkanmu untuk menolak godaan itu dengan lembut. Ya, bukan tentang menjadi kurang, tapi tentang menjadi cukup. Bukan tentang menolak sorotan, tapi tentang tidak bergantung padanya. Dan ketika seseorang bisa berjalan di dunia yang gemerlap ini
tanpa kehilangan kesederhanaannya, tanpa perlu mengumumkan kebaikannya, tanpa takut terlihat biasa. Disitulah kebesaran sejati berdiam. Rendah hati adalah keheningan yang berwibawa. Ia tidak berisik, tapi menggetarkan. Irinas mencolokah, tapi memberi kedalaman. Dan di zaman yang penuh pencitraan ini, mungkin justru merekalah yang memilih tenang, yang tidak sibuk menunjukkan, yang benar-benar sedang membangun sesuatu yang abadi, kehormatan dalam keheningan. Latihan bersyukur di tengah ketidakpuasan. Tanpa akhir di zaman modern ini, manusia tidak lagi berjuang untuk bertahan hidup. Mereka berjuang untuk merasa cukup. Kita dikelilingi oleh kelimpahan, namun tetap merasa kekurangan. Apa yang dulu dianggap kemewahan kini menjadi kebutuhan, dan apa yang dulu membuat bahagia kini terasa biasa. Dunia terus berbisik di telinga kita. Kau harus punya lebih. Lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses, lebih dikenal. Maksud latihan bersyukur di tengah ketidakpuasan tanpa akhir bukanlah hal sederhana. Ia adalah perjuangan spiritual yang paling relevan di era modern ini. Bersyukur bukan sekadar mengucap terima kasih setiap kali mendapat sesuatu. Bersyukur adalah kesadaran mendalam bahwa hidup yang sedang kita jalani ini, dengan segala kekurangannya, tetap memiliki nilai. Ia adalah kemampuan untuk melihat keindahan di tengah kekacauan, menemukan kebahagiaan dalam hal yang sederhana, dan menghargai apa yang sering luput dari perhatian. Namun di dunia yang mengukur kebahagiaan lewat pencapaian dan kepemilikan, rasa syukur seringkali dianggap tanda pasrah, padahal justru di sanalah kekuatan sejati manusia berakar. Kita hidup di zaman yang dipenuhi perbandingan, di mana kebahagiaan orang lain terpampang di layar setiap hari. Media sosial menjadi panggung besar bagi pencapaian, di mana setiap senyum difoto, setiap kesuksesan diumumkan, dan tanpa sadar, kita mulai mengukur diri melalui lensa orang lain. Kita merasa hidup kita kurang berarti hanya karena tidak semegah mereka. Disinilah latihan bersyukur diuji. Bukan saat semuanya berjalan baik, tapi saat kita tetap bisa menghargai hidup tanpa membandingkan. Bersyukur artinya berhenti melihat keluar dan mulai menatap ke dalam. Namun latihan ini tidak datang dengan mudah. Pikiran modern terbiasa berlari, mengejar yang belum dimiliki, mengabaikan yang sudah ada. Kita merasa harus terus meningkat, harus terus mengejar sesuatu yang lebih besar, seolah kebahagiaan ada di ujung pencapaian berikutnya. Tapi begitu sampai di sana, kita tidak benar-benar bahagia, hanya lelah dengan ambisi yang tak pernah selesai. Bersyukur mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas dan melihat bahwa kita sebenarnya telah cukup. Bahwa mungkin bukan kurangnya hal di luar yang membuat kita gelisah, tapi kurangnya penghargaan terhadap hal-hal kecil di sekitar. Rasa syukur bukan tanda berhenti berjuang, melainkan cara untuk berjuang dengan damai. Orang yang bersyukur tetap berusaha keras, tapi mereka tidak diperbudak oleh hasil. Mereka tahu bahwa nilai diri tidak bergantung pada pencapaian, melainkan pada bagaimana mereka menghargai proses. Bersyukur membuat langkah terasa ringan, karena seseorang yang tahu berterima kasih tidak lagi dibayangi ketakutan kehilangan. Mereka menikmati perjalanan, bukan sekadar menunggu sampai tujuan. Namun dunia modern tidak dirancang untuk menumbuhkan rasa syukur. Sistem ekonomi dan budaya konsumerisme terus mendorong kita untuk merasa kurang, agar kita terus membeli, terus mengejar. Ketidakpuasan menjadi bahan bakar peradaban. Dan di tengah itu, bersyukur menjadi bentuk pemberontakan halus, menolak tunduk pada logika kekurangan yang dipaksakan. Seseorang yang bersyukur sebenarnya sedang melawan sistem yang ingin membuatnya gelisah. Ia berkata, "Aku cukup." Dan dalam dua kata itu terdapat kebebasan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Latihan bersyukur juga menuntut kesadaran, kesediaan untuk hadir sepenuhnya dalam momen yang ada. Karena banyak dari kita tidak benar-benar hidup dalam waktu sekarang, kita hidup di antara penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Syukur membawa kita kembali ke saat ini. Saat kopi masih hangat di tangan, saat angin sore menyentuh wajah, saat tawa kecil terdengar di ruang rumah yang sederhana. Hal-hal kecil itu mungkin tampak sepele, tapi justru di sanalah kehidupan sebenarnya berdiam. Orang yang tidak bersyukur melewati hidup tanpa benar-benar merasakannya. Bersyukur juga mengajarkan kerendahan hati. Ia mengingatkan kita bahwa tidak ada satu pun yang benar-benar kita miliki secara mutlak.
Kesehatan, waktu, hubungan, dan bahkan napas, semuanya bisa hilang kapan saja. Kesadaran ini tidak membuat kita takut, justru membuat kita lebih lembut terhadap kehidupan. Kita berhenti menuntut segalanya berjalan sesuai keinginan dan mulai belajar menerima dengan lapang dada. Dalam syukur, ego melemah dan hati menjadi lebih damai. Orang yang bersyukur tidak butuh dunia untuk selalu adil. Mereka tahu hidup tidak sempurna, tapi mereka memilih melihat sisi yang tetap indah di balik ketidaksempurnaan itu. Mereka tidak menyangkal penderitaan, tapi juga tidak membiarkan penderitaan menelan semua cahaya. Bersyukur adalah seni menyeimbangkan pandangan antara kekurangan dan kelimpahan, antara luka dan anugerah. Ia membuat manusia kuat tanpa menjadi keras, lembut tanpa menjadi lemah. Pada akhirnya, latihan bersyukur adalah latihan untuk melihat kehidupan apa adanya, bukan seperti yang kita harapkan, tapi seperti yang memang terjadi. Ia tidak menjanjikan kebahagiaan instan, tapi memberikan ketenangan yang tahan lama. Karena ketika seseorang mampu menghargai apa yang dimilikinya, dunia di sekitarnya mungkin tidak berubah, tapi hatinya akan berubah. Dan perubahan itu cukup untuk membuat hidup terasa penuh. Maka di tengah dunia yang berisik dengan ambisi dan ketidakpuasan, bersyukur adalah bentuk kesunyian yang menenangkan. Ia mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang harus disadari. Dan ketika hati telah belajar bersyukur, bahkan hal paling sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan yang mendalam. Bersyukur adalah seni tertinggi dalam hidup, bukan karena membuat hidup lebih mudah, tapi karena membuat kita lebih kuat untuk menjalani hidup apa adanya. Dunia boleh terus menuntut kita menjadi lebih, tapi hati yang tahu berterima kasih selalu tahu. Kadang, cukup adalah keajaiban yang paling besar.